Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aksa Sangkar Channel. Kali ini saya bersama dengan Pak Haji Ebot, sang pionir perburungan Nusantara. Kenapa saya bilang pionir? Karena beliaulah mungkin yang sampai saat ini konsisten dari tahun sebelum kita kenal burung nih. Iya nih, yang mengelola dan memanajemen gantangan yang sedemikian luas dari ujung Sumatera mungkin sampai dengan Kalimantan. Pak Haji Ebot, apa kabar Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Mister Tekad, Mas Zaki. Saya bersama dengan Mas Zaki, sang owner sangkar kualitas bomber di Bandung. Ya Pak Haji, langsung saya Pak Haji. Pak Haji Ebot ini memulai usaha awal muawalnya itu sebenarnya dari mana gitu? Pertama apa langsung bikin merek kan nggak juga ya? Tahun 94 lah sebenarnya. Wow, Berarti 94. sekarang 2024 berarti berapa tahun? 30 tahun Pak Haji. 30 tahun. Ya, jadi itu dari saya dunia kerja ke dunia dagang. Betul. Jadi tadinya zaman merintis aja, ngambil dari orang aja, tapi di perburungan itu aja. Merintis. Jadi 30 tahun yang lalu, tahun 94 itu aja, merintis. Oh gitu. Tapi barang atau item pertama kali yang Pak Haji bikin itu apa itu Pak Haji? Kalau pertama bukan bikin, kita dagang. 94 dagang. berarti saya baru 21 tahun kan. Baru 21 tahun dari kerja terus iseng-iseng dagang, ada saudara dagang perburungan, ya udah ikutlah gitu dagang itu apa? Kantungan aja. Oh, cenlung itu. Cenlung, terus saat itu ada variasi dari plastik gitu, itu aja. Ambil ke orang, nanti store gitu kan. Konsinyasi, model kepercayaan. Mungkin, berarti bahasa sekarang mungkin sales lah ya. Iya, Sales ya ke kios-kios. Rantau berarti ke Bandung. Iya, di Bandung. Saya dari Bandung, di Bandung kan tahun 90-an ya. 90-an. Merantau sendiri. Nggak ikut orang, ikut kakak. Jadi merantau dari Kebumen ke Bandung tahun 90, kerja, setelah kerja ya, yang apa tadinya kerja terus pada saat kerja terus tinggal di kontrakan biasa, karena di kontrakan itu kan lingkungannya itu kan itu heterogen, banyak orang lah, bukan hanya di negeri yang dagang apalah, karena di tetangga ada banyak dagang, iseng-iseng ikut dagang itu aja. Begitu. Tapi pertama kali terbesit, saya merek ini Ebot itu. Oh, jauh. Itu dari tahun... dari dagang ke merek jauh. Kalau saat itu kan kita dagang yang penting ambil barang laku. Betul, kan pemikirannya kan itu. Masalah merek jauh itu. Tahun berapa itu kalau udah Kalau ada saya di merek Ebot itu? Jadi kalau dari 94 terus saya bikin sangkar bermerek itu tahun 2004-an, dari 10 tahun baru bikin sangkar dikasih merek di 10 tahun. Oh, 2004 berarti luar biasa. Iya, udah 20 tahun eksis merek Ebot ini berarti. Betul gitu. Alhamdulillah. Itu bukan main-main. Jalan yang mudah pastinya. Karena kalau cuman bikin itu mudah, yang susah itu mempertahankan. Jadi gini, kalau sangkar saya itu kan namanya membangun merek. Betul. Jadi bukan jual sangkar tapi jual branding merek sebenarnya. Karena saat itu tahun 2000-an saya suka nonton acaranya Renal Kasali. Jadi Renal Kasali pakem mazhabnya Renal Kasali ya. Mazhabnya itu kalau kita mau merintis sebuah usaha atau bikin produk itu pertama produknya harus kualitas. Betul. Kedua dikasih merek, yang ketiga dipromosikan. Betul. Karena pada saat itu kan sangkar-sangkar kualitasnya asal-asalan. Ya, terus nggak ada merek. Terus nggak ada yang dipromosikan tahun itu gitu kan. Betul. Jadi saya pakai mazhabnya Renal Kasali, ya udah sangkarnya saya bikin lebih bagus dari yang lain, terus saya branding merek Ebot Jaya, terus saya promo di lomba gitu. Jadi nyaris sombongnya saya itu pionir di bidang sangkar bermerek. Betul. Gitu. Tahun 2004 tuh. Begitu. Iya, 2004 saya baru lulus SMA. Iya, luar biasa. Jadi perjalanannya tidak mudah dari 2004 sampai dengan sekarang. Dengan varian dan persaingan. Kalau merek-merek kan mungkin sekarang-sekarang aja. Kan gini, kalau kita bikin merek biar laku itu sulit. Mempertahankan itu lebih sulit. Jadi solusi biar mempertahankan kita harus adaptasi dengan perkembangan. Betul. Jadi intinya ya harus kreatif. Jadi jangan sampai kita udah merek laku katakanlah gitu kan di atas, kita leha-leha nanti kesalip dengan merek-merek baru gitu. Jadi untuk mempertahankan itu harus kreatif.
adaptasi dengan perkembangannya karena perilaku konsumen itu setiap tahun ganti-ganti. Ya, berubah. Kan ada pepatah mengatakan roda kehidupan itu selalu berputar kan. Ya, roda kehidupan berputar. Jadi kalau Anda pas rodanya ada di atas, tolong ganjel. Oh iya. Diganjelnya itu dengan kreatif. Oh, Nah, kalau Anda dimanapun, kalau kreatif pasti bisa survive gitu kan. Tapi kalau nggak kreatif, dilindas oleh zaman. Contoh Nokia nggak kreatif, dilindas oleh zaman. Iya, betul. Jadi kuncinya adalah kreatif. Kreatif. Peradaban bisa berkembang juga karena orang-orang kreatif. Kreatif. Itu aja. Oh, Kreatif siap, dan siap, inovatif. siap. Mungkin begitu, Mas Tegat. Iya. Baik, Pak Haji, izin nanya Pak Haji. Tentu kan orang sekarang itu melihat sukses story, oh Pak Haji sekarang sudah ini. Tapi kan jarang tahu pahit manisnya proses itu loh Pak Haji. Jadi Pak Haji pasti ada di mana grafik lagi ngedon, lagi apa. Itu Pak Haji apa yang Pak Haji lakukan di saat posisi kayak gitu Pak Haji? Kalau saya kan saya suka mencoba Ya. dan suka tantangan. Jadi kalau down saya anggap bukan masalah kan. Ya. Karena kalau kita dagang bawa 10 produk laku hiji biasa. Jadi oleh saya bukan dianggap itu sebuah down atau itu enggak. Intinya orang berusaha itu pertama harus berani mencoba dan kreatif itu aja. Mencoba hal-hal baru. Mencoba hal-hal baru. Mencoba hal-hal baru dan kreatif. Kalau kreatif berarti harus beda dari yang lain kan. Benar. Karena rumusnya siapa yang bilang itu kan ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita hidup yang punya bikin produk yang ide sendiri itu jarang. Mayoritas kan ikut-ikutan. Betul. Anda bikin sangkar ikut-ikutan, Anda dagang ikut-ikutan kan. Oh, iya. Ikut-ikutan kan. Tapi kan bukan hanya ikut-ikutan, harus beda dari yang lain. Kalau sama Anda dagang dengan yang lain, nggak ada nilai lebihnya, pasti orang lain beli ke orang lama kan. Orang mau beli ke tokonya Mas Tegat karena ada yang lain dibanding toko lain gitu kan. Tentunya hal lain itu lebih menarik, lebih bagus. Ya, Gitu. Betul. Nah itu ya teman-teman contohnya faktor diferensiasi itu poinnya ya. Faktor pembeda itu harus selalu kita timbulkan sebagai nilai kreativitas kita untuk kemudian bisa survive bertahan dan namanya nggak laku misalnya atau lagi down itu Pak Haji nggak anggap down tapi itu hal yang biasa bahwa 10 sangkar laku 1 sangkar ya mental kita tetap aja fighter seperti itu dan tetap optimis itu luar biasa ya itu wajib kita tiru dan teladani dari Pak Haji buat baik luar biasa. Mas Tegat, ada Ya, pertanyaan lagi? untuk tahun ini kira-kira ada pergerakan kicau mania kemana? Pak Haji kan mungkin udah punya feeling kan tahun 2 tahun ke belakang kan Lopet sempet wah luar biasa. Tahun ini kan tahun kemarin ini Murai. Apakah kira-kira masih ada di Murai atau ada Kenari kah ada naik gitu prediksi Pak Haji kira-kira? Ya penghobi burung itu kan dinamis ya, pasang surut. Betul. Dulu Peleci rame, sekarang Tidak. kurang. Gitu kan. Dulu Anis rame, kurang. Terus sempat booming Lahbet, sekarang kurang gitu kan. Dan saat ini mungkin nyaris murai gitu kan. Nah, Akan bahaya kalau seandainya di perburungan ini hanya satu burung yang rame gitu kan. oh, Bagi iya. kita yang hidup di perburungan, bagi Anda pedagang, Iya, bagi betul. saya produsen, tetap harus menciptakan burung-burung baru yang bisa viral atau yang rame booming gitu Betul. kan. Iya. Saya mau bikin nanti Juni-Juli akan bikin wajib cakar semua jenis burung. Jadi bukan hanya murai, kan yang saya angkat adalah sebenarnya kan kacer, hijau rame, kacer sama kenari. Karena kan gini, kalau murai itu bakal abadi karena suplai pasaran itu hasil dari penangkaran kan. Betul. Kalau hijau itu dari alam, kacer dari alam, kenari itu sebenarnya potensi untuk booming karena dia kan hasil penangkaran. Betul. Nggak tahu faktor apa kok di gantangan itu kurang rame. Karena kalau di gantangan rame itu ada multiplier effect kan kepada semua stakeholdernya kan kebagian kan. Betul. Pemilik gantangan Anda gitu, pedagang sangkar juga pedagang burung. Jadi saya akan mungkin tahun ini target saya 3 burung ini akan saya ramekan. Hijau, kacer, kenari. Nanti kalau rame kan kita kena imbasnya juga kan. Sangkarnya Betul laku, sekali, betul. makanya laku itu. Jadi saya manakala bikin wajib sangkar 4 burung sekalian. Set gitu. Murai, kacer, hijau, kenari gitu. Siap. Biar semuanya bergerak. Begitu Mas Tegat. Siap. Wajib ditunggu teman-teman untuk Kicau Mania Nusantara
Di Juni Juli 4 burung siap akan digebrak lagi, mungkin akan ada event skala nasional lagi ya Pak Haji ya. Ya, oke. Event skala nasional yang teman-teman Jabodetabek atau mungkin yang di Pulau Jawa atau di Sumatera wajib ditunggu event-event akbar dari Ebot Jaya. Jadi ada lagi Mas Zaki yang mau ditanya? Pasti terakhir Pak Haji, apa pesan mungkin nasihat dan juga harapan untuk Pak Haji buat terutama buat para pedagang, juga buat Kicau Mania Pak Haji. Harapannya seperti apa gitu, Pak Haji? Jadi ya itu intinya harus ada inovasi. Inovasi berarti berubah lah. Karena agama juga mengajar kita untuk berubah gitu. Berarti berubah ke arah yang lebih baik gitu kan. Betul. Karena kan gini, perubahan memang tidak jaminan jadi lebih baik, tapi tanpa perubahan tidak akan jadi lebih baik. Itu. Ya. Betul, Pak Haji. Ya, Betul. jadi harus inovasi, perubahan inovasi, jangan stagnan. Karena peradaban dunia ini berkembang karena banyaknya orang yang berubah, dalam arti kata itu inovatif atau kreatif, gitu aja. Wah, luar biasa. Pak Haji. Luar biasa. Hebat Pak. Hebat ya. Itu wejangan atau bahasa kekinian mah quotes hari ini dari Pak Haji luar biasa. Untuk teman-teman Kicau Mania semua, terima kasih sudah menonton video pendek. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk semua bahwasannya Pak Haji Ebot, sang owner, sang pionir ini tidak memulai itu dari atas, semua pasti dari bawah. Karena yang biasanya kalau yang dari bawah terus naik ke atas itu lebih awet daripada tiba gucuk-gucuk yang di atas ya Mas Zaki ya. Betul. Betul. Hidup nggak ada yang instan, Hidup nggak ada yang instan. kecuali mie ya. Baik, teman-teman Kicau Mania, tentu tadi Pak Haji sudah menyampaikan beberapa poin, seperti poin diferensiasi, faktor pembeda harus kita tampilkan, nilai kreativitas seni juga harus kita update. Kemudian beliau juga tidak pernah meninggalkan riset produk, riset pasar, selalu mengontrol itu. Bahkan di posisi di pucuk pimpinan pun beliau turun ke lapangan untuk mengontrol bagaimana produk dan juga bagaimana pasar. Luar biasa dengan disiplin. Maka tidak heran Ebot sampai sekarang eksis dan menjadi incaran dan juga primadona buat teman-teman Kicau Mania dengan segala macam produknya. Dan mungkin yang terakhir, mumpung ini ada sedikit bocoran, Pak Haji akan melaunchingkan pakan kenari harian ya Pak Haji ya. Itu tunggu aja ya teman-teman Kicau Mania. Salam sehat selalu, sukses selalu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ini diskusi kita. Mas Tekan, Terima kasih untuk teman-teman Kicau Mania Nusantara. Salam lestari, sehat selalu, dan terima kasih untuk Pak Haji waktu luarnya, waktu longgarnya maksudnya. Semoga berkah, sehat selalu, dan untuk Ebot Jaya, keluarga besar Ebot Jaya, sukses selalu dan terus menjadi pionir di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Oke.